Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tanjung Pinang TV di mana saja Anda berada. Anda menyaksikan Fokus Dialog hari ini bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, edisi hari Selasa 13 Desember 2022 bersama saya Dewi Sarah. Pemirsa, adapun tema kita pada hari ini adalah pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda Kepri. Nah, pemirsa, untuk berdiskusi terkait dengan pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda ini telah hadir di studio Tanjung Pinang TV para narasumber kami, yaitu yang pertama Bapak Juramadi Esram selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Juramadi, Assalamualaikum, sehat Pak? Selamat sore, Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Mbak Dewi. Baik, dan kemudian pemirsa juga hadir di studio narasumber kami yang kedua, yaitu Bapak Nazarudin MH. Beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum, dan kemudian beliau ini juga merupakan tim khusus Gubernur Kepri bidang pariwisata dan kebudayaan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Nazarudin. Waalaikumsalam, terima kasih TV kita, TV Tanjung Pinang ya. Iya benar Pak, Tanjung Pinang TV. Pemirsa, seperti diketahui bahwa warisan budaya ini adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni. Warisan budaya tersebut dimiliki oleh atau bersama suatu komunitas atau masyarakat yang mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam satu alur tradisi. Nah pemirsa, kita tahu bahwa warisan budaya ini adalah termasuk cagar budaya, kemudian juga warisan budaya tak benda. Nah pemirsa, bagaimana pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda Kepri ini? Selama 60 menit ke depan kami akan berbincang, berdiskusi bersama para narasumber yang telah hadir di studio. Kemudian pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami, bertanya ataupun memberikan saran kepada pemerintah Provinsi Kepri terkait bagaimana pelestarian cagar budaya ini. Anda bisa menelpon kami berinteraksi di nomor 0831 6159 3800. Kemudian pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan melalui media sosial Facebook Tanjung Pinang TV. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan, komentar maupun saran kepada kami di kolom komentar Facebook. Baik pemirsa, mungkin saya akan ke Pak Juramadi terlebih dahulu. Pak Juramadi, mungkin cagar budaya dan warisan budaya tak benda ini ada barangkali di tengah-tengah masyarakat yang belum mengetahui apa sih ini cagar budaya ini, kemudian apa sih warisan budaya tak benda ini. Mungkin boleh dijelasin dulu sedikit Pak, cagar budaya dan warisan budaya tak benda ini. Silakan, Baik, Pak. terima kasih Mbak Dewi, para pemirsa yang saya hormati, bahwa kita tahu Kepri ini kaya dengan peninggalan sejarah, peninggalan budaya, baik budaya benda maupun budaya tak benda. Budaya benda itulah yang dinamakan dengan cagar budaya itu sendiri. Ya. Artinya budaya benda ini budaya yang bisa dipegang, ya, yang hasil dari karya manusia. Kalau budaya tak benda ini adalah budaya yang ada dalam pemikiran, nanti baru diejawantakan dalam bentuk apa-apa, dalam bentuk kesenian atau dalam bentuk permainan, dalam bentuk kuliner, dan semua ini tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi inilah dasar hukum daripada kebudayaan. Yang mana kita ketahui, berbicara soal kebudayaan ini ada 4 ya yang harus menjadi perhatian baik pemerintah maupun seluruh masyarakat, yaitu perlindungan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan. Ya, dan kita tahu muaranya ya, kebudayaan ini harus mempunyai nilai ekonomi. Dan alhamdulillah kita lihat ya di Kepri, memang kita katakan bahwa banyak sekarang masyarakat sudah menghasilkan ekonomi dari benda-benda warisan budaya tak benda ini. Ya, contoh dia bisa membuat kuliner, makanan laksa ya, makanan tepung kusa, makanan apa Melayu, itu sudah menjadi hanya muaranya menjadi nilai-nilai ekonomi, bisa diekonomikan. Dan juga kesenian kan. Banyak kesenian sekarang ini ya, tari-tari Melayu, lagu-lagu Melayu, dan itu semua sekarang sudah menjadi juga salah satu indikator. Jadi dapat saya sampaikan kepada pemirsa Mbak Dewi bahwa satu-satunya provinsi di Indonesia ini yang memasukkan indeks
pembangunan kebudayaan sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam RPJMD pemerintah provinsi itu baru Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepri ya Pak ya. 33 provinsi yang lain ini di luar yang 4 yang baru ini itu belum ada yang memasukkan. Ini salah satu tantangan sekaligus peluang ya, dan Pak Gubernur sendiri sudah memberikan arahan kepada kami ya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan untuk berupaya mencapai RPJMD itu. Buktinya kita sekarang memang sudah di atas indeks kemajuan kebudayaan indeks pembangunan kebudayaan tingkat nasional. Ya, kita lebih tinggi dari nasional. Kalau tidak salah, nasional baru 57 atau 58, kita sudah 59. Lebih sedikit. Ini merupakan satu bukti kepedulian kita dan perhatian kita terhadap perkembangan kebudayaan, baik budaya tak benda maupun budaya benda atau cagar budaya itu sendiri. Dan ini terus-menerus kita berupaya terus untuk, saya katakan tadi, melakukan perlindungan, pengembangan, pembelajaran, pemanfaatan. Walaupun pemanfaatan ini lebih banyak dimanfaatkan oleh pariwisata. Iya benar Pak. Iya, karena ini muara itu di hulunya itu ada perlindungan, pemanfaatannya lebih banyak sektor pariwisata. Dan kita juga salah satu dari sedikit provinsi yang memisahkan antara pariwisata dan kebudayaan. Jadi kita lebih fokus ya untuk mengelola kebudayaan di Provinsi Kepri ini. Oke. Demikian ya. Baik Pak. Nah mungkin saya ke Pak Nazarudin nih selaku tim khusus di bidang pariwisata dan kebudayaan, bahwa ini adalah bagaimana cara untuk menjalankan visi misi Gubernur Kepri di bidang kebudayaan ini Pak. Mungkin Bapak bisa tanggapi seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama seperti Pak Kadis katakan tadi, jelas ada 2 lembaga. Salah satu lembaga pariwisata dan budaya, itu salah satu usaha pemerintah Kepri untuk menjaga nilai-nilai budaya dan pariwisata, karena 2 objek ini akan menghasilkan secara ekonomis, itu jelas. Maka situs-situs cagar budaya ini harus digali dan tetap dipelihara. Tadi ada 4 hal: dipelihara lalu dimanfaatkan. Manfaat itu tidak kita saja tapi seluruh masyarakat, bahkan masyarakat dunia. Masyarakat dunia itu antara lain turis-turis itu datang dan hadir ke tempat kita ini kan salah satu pengen melihat hal-hal yang unik ya, seperti bidang tari menarikah, apakah pantun, atau di bidang-bidang kuliner. Ini berkaitan secara makro dan mikro, itu berkaitan dengan ekonomi. Jadi ini hadirnya turis itu bukan hanya untuk mencari hal-hal lain, salah satunya adalah daerah kita ini mencari hal-hal yang unik seperti itu. Maka ini salah satu masuk dari progres visi misi Gubernur kita untuk saat ini, untuk memajukan 2 hal dinas pariwisata dan kebudayaan itu. Baik Pak. Nah mungkin pemirsa, bahwa kita juga sebelum kita membahas lebih lanjut, tentunya kita juga ingin tahu bahwa ada salah satu syarat begitu Pak untuk menyatakan bahwa benda ini adalah layak dikatakan sebagai cagar budaya benda. Kemudian warisan budaya tak benda ini layak dikatakan sebagai warisan budaya tak benda. Nah syaratnya itu apa sih Pak? Silakan Pak. Jadi apa yang kita ajukan ini diawali oleh pengajuan kabupaten kota. Baik itu dulu, Pak, baik itu cagar budaya maupun warisan budaya tak benda. Setelah itu ya kita juga ada tim di sini ya, tim kita terutama tim ahli cagar budaya tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota nanti menilai. Yang pertama, cagar budaya itu harus masuk kategori tingkat kabupaten kota dulu. Setelah itu nanti baru masuk ke tingkat provinsi. Dari tingkat provinsi nanti baru diajukan tingkat nasional. Jadi dapat saya informasikan kalau untuk undang-undang untuk cagar budaya, tempat kita ini sudah luar biasa ya. Saya buka kepean sedikit ya. Kepean sedikit. Buka kepean. Iya. Ini ada kalau untuk cagar budaya kita sudah ada 349 sekepri ini. 300 itu untuk cagar budaya. Cagar budaya saja. Cagar budaya benda aja berarti ya Pak? Benda aja. 349 memang yang tersebar paling banyak ini di Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga ada 111. Tanjung Pinang 91, Bintan 48, Batam 27, Natuna 26, Karimun 23 dan Anambas 23. Memang kita lihat ini paling banyak memang di Lingga. Yang pertama memang di sana kan seluruh pusat pemerintahan juga kan. Pusat pemerintahan dan juga
pemerintah Kabupaten Lingga ini rajin, ya rajin setiap tahun dia mengajukan kepada ada aja mereka ajukan karena mereka juga ingin menunjukkan kalau di sana tuh warisan cagar budaya ini banyak di sana. Dan kita setelah kita nilaikan di tingkat provinsi mau kita ajukan tingkat pusat. Kalau untuk tingkat nasional kita hanya sedikit ini, ya, di Lingga hanya 1, Tanjung Pinang hanya 1, baru 2. Kan tingkat nasional ini berat. Kan dinilai oleh tim ahli cagar budaya tingkat nasional. Kalau untuk WBTB, WBTB Warisan Budaya Tak Benda ini, alhamdulillah sampai sekarang kita sudah ada 81. Wah, ini dari kalau WBTB sudah tingkat nasional ya. Sudah ada 81. 81. Pak, ya? Itu lagi-lagi Lingga paling banyak. Ada 68, Natuna ada 4, Tanjung Pinang ada 3, Karimun ada 3, Anambas 2, Bintan 1, Batam malah belum ada. Kami baru sini bersama Bapak Dato Nazarudin tim khusus. Kita baru juga menerima di Jakarta beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 9 Desember kemarin. Tambahan 4 lagi WBTB kita. Berarti jadi 85 dari, ya? Udah itu termasuk 84 yang masuk situ. Pak. Yaitu Pento, Tamban Salai, ya, Malam Nisfu Saban dan Pengampit Santan. Ini tambahan kita. Dari ini pun dari 25 diajukan, hanya 4 yang masuk ke kategori. Jadi Tamban Salai ya Pak ya? Iya, ini Lingga ini memang luar biasa, perlu mendapat apresiasi ya. dari kita dan juga bisa menjadi menjadi dorongan untuk kabupaten kota yang lain, ya. Karena memang maaf cakap ini banyak daerah ya sering kali di daerah kan ada digabung antara kebudayaan dan pariwisata, sehingga orientasinya lebih banyak ke pariwisata. Kebetulan yang misah itu Lingga sama Kepri. Lingga kan budayanya sendiri, maka itu mereka jadi intens itu mencari budaya tak benda maupun budaya benda atau cagar budaya ini. Dan ini mudah-mudahan ke depan ya kami menghimbau juga kabupaten kota yang lain ya untuk memanfaatkan hal ini sebaik-baiknya. Demikian Mbak Dewi. Baik. Saya ke Pak Nazarudin. Pak, kalau untuk warisan budaya tak benda atau WBTB ini kan lebih banyak kepada kesenian seperti itu ya Pak ya. Kemudian nah, untuk nilai ekonomisnya pasti dari kesenian itu. Artinya tadi Bapak menyebutkan bahwa banyak turis yang lebih banyak melihat kesenian, tari-tarian seperti itu di Provinsi Kepri. Nah Pak, untuk meningkatkan nilai ekonomi dari warisan budaya tak benda ini mungkinkah dari gubernur sendiri memiliki rencana jangka panjang Pak? Oh iya jelas, karena itu visi misi beliau semasa kepemimpinan beliau untuk sampai akhir nanti 2004 terakhir ini kan salah satunya itu kan mereka meningkatkan kesadaran untuk komoditi di bidang budaya pariwisata. Kenapa demikian? Karena situ ada nilai luhur, adat istiadat yang itu perlu digali, dipelihara, lalu dimanfaatkan oleh kita ini supaya tidak putus itu. Karena itu ingatan kita generasi yang lalu itu sudah buatannya itu nilai. Nah nilai ini harus kita jaga. Seperti ya tadi disebut Pak Kadis kita ada pintu, kemudian dan tamban yang berbentuk kuliner ya. Dan bentuk tari-tarian juga. Tari-tarian itu kan bukan hanya sebuah gerak gitu saja, tetapi itu merupakan ada nilai yang digerak itu. Karena ada sejarah di situ. Karena mengapa tari itu ditampilkan umpamanya kan? Ini kan ada nilai nih. Saya sebutlah umpamanya tari persembahan, memberikan kehormatan kepada tamu-tamu yang kita muliakan. Lalu ada tapak siri dan lain sebagainya. Ini kan adat istiadat dalam sebuah tradisi acara masyarakat yang ini ada nilai kebaikannya di situ tuh. Ada karakternya di situ, ciri khas suku Melayu khususnya di daerah kita ini itu karakternya itu. Seperti belum lagi ada istilah makan beridang segala macam yang saya hitung tuh menunya serba 5. Itu maknanya adalah kita duduk satu talam itu harus 5 orang. Nah tentu menunya itu satu-satu udah dihitung. Kita nggak boleh lebih 2 tuh. Karena akan mengurangi untuk teman yang lain. Maka kita harus ambil 1. Kecuali memang kalau sahabat kita, teman kita atau teman duduk kita tuh tak suka dengan sayur nanas, semuanya sudah saya awak tukar. Gitu. Ini nilai.
Jadi tak boleh sembarangan seperti anak ini seperti ada istiadat seperti inilah menjadikan sebuah nilai budaya, dan itu makanya saya katakan ada kaitan dengan ekonomi karena orang pengen melihat. Kalau taruhlah bangsa Eropa atau bangsa-bangsa yang datang kan melihat yang megah-megah segala macam itu udah biasa. Tapi yang unik-unik ini yang menjadi sesuatu karena nilainya itu. Memiliki nilai. Belum lagi bicara tentang ada mantra-mantra umpamanya. Kalau kita di Natuna umpamanya kan ada doa-doa, tolak balak, dan itu nilai yang positif Dan buat ini kami. menjadi jati diri suatu daerah ya, Pak. Betul, jati Baik, Pak, diri. kita tahan sebentar. Siap. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan kami mengenai budaya, bahwa budaya ini merupakan nilai ekonomis, kemudian juga bisa menjadi pendapatan suatu daerah, begitu pemirsa. Baik, pemirsa, perbincangan ini akan kami lanjutkan kembali di segmen kedua nanti. Namun kami mengingatkan kembali kepada Anda bahwa Anda juga bisa ikut berpartisipasi bersama kami di nomor telepon WhatsApp 0831 61593800. Baik, pemirsa, kami kembali sesaat lagi.